Selanjutnya kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa riwayat Imam Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila rajulin من الأنصار فجاء رأسه يبتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو كحلت فعليك الوجوب. حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة في هذه المناسبة. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha memiliki dan melimpahkan kebahagiaan dengan kehendaknya kepada makhluk-makhluknya sepanjang waktu dan zaman.
maka hamba-hambanya melewati kehidupan dan pasti akan menemui kematian. Kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal adalah miliknya yang maha tunggal dan maha abadi, Allah, yang dengan mengingatnya terangkatlah hamba menuju keluhuran yang lebih. Yang semakin banyak mengingatnya, maka semakin terang benderang dengan cahayanya, cahaya hidayah, cahaya pengampunan, cahaya bimbingan, cahaya kemudahan, cahaya keluhuran, cahaya kasih sayang, cahaya cintanya, cahaya kelembutan, cahaya kebahagiaan dunia dan akhirat yang miliknya, cahaya keridhaannya, cahaya kenikmatannya, cahaya rahmatnya menaungi hamba-hambanya yang ingin dekat ke hadiratnya. Maka anugerah-anugerah telah siap ditumpah ruahkan untuk mereka dunia dan akhirat. Pengampunan dilimpahkan, keluhuran dilimpahkan, kemuliaan dilimpahkan, kemudahan ditambahkan. Demikianlah Sang Maha Pemilik kerajaan langit dan bumi, Allah, nama yang maha berwibawa, paling berhak diingat dari segenap nama, paling banyak pemberiannya dari semua yang lainnya. Allah, beruntung hamba yang mengingat dan merenungkan keluhurannya, merenungkan kelembutannya dan kasih sayangnya, dan juga tidak meremehkan kelembutannya, karena Allah memiliki kemurkaan. Allah memiliki siksa dan musibah di dunia, musibah di kubur, dan musibah di akhirat. Namun Rabbul Alamin yang maha lembut telah menenangkan hamba-hambanya dengan firman-Nya dalam hadis qudsi riwayat Sahih Bukhari, rahmati taghlub ghadabi. Dalam riwayat lainnya, rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku dan kelembutanku lebih besar dari kemurkaanku. Kelembutanku dan kasih sayangku mendahului kemurkaanku, yaitu melewati daripada kemurkaanku. Terbukti dengan dosa yang siap diampuni bagi yang ingin bertobat, terbukti dari setiap pahala yang dikali lipat 10 hingga 700 kali lipat dari perbuatannya, dan dosa tetap ditulis satu dosa saja. Tentunya kelembutan dan kasih sayang Allah 10 kali hingga 700 kali dan lebih dari kemurkaannya. Maka beruntunglah mereka yang selalu berada di gerbang kemuliaan dalam perbuatan yang diridhoinya, dan merugi dengan sebesar-besar kerugian bagi mereka yang memilih pintu kemurkaan. Kerugian dunia dan akhirat. Seraya berfirman, "Wa may yuridu dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah." Wa may yuridu, barang siapa yang menghendaki balasan di dunia, Allah memberikan peringatan dari amal perbuatan kita itu. Yang menghendaki balasannya di dunia, Allah peringatkan, sungguh di sisi Allah ada balasan dunia dan akhirat. Allah firmankan, aku lebih kaya dari seluruh apa yang kau dambakan. Aku lebih mampu membalas lebih dari yang kau inginkan. Kau inginkan hanya balasan dunia saja, atau balasan akhirat saja. Allah memiliki balasan di dunia dan di akhirat dari pahalamu.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam ayat lainnya Allah menyinggung mereka yang hanya ingin balasan dunia saja, tidak mau terpikir untuk balasan di akhirat. Allah murka padanya karena Allah telah peringatkan, jika kau ingin balasan ibadah dari perbuatanmu ini untuk dunia saja, maka tambahkan, karena Allah memiliki balasan dunia dan akhirat, minta balasannya dunia dan akhirat. Itu tidak dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah hanya minta balasan di dunia saja. Kenapa Allah melarang? Karena Allah tahu kau hanya mendambakan kenikmatan yang fana, sedangkan aku memiliki kenikmatan yang fana dan kekal. Kau tidak meminta yang kekal, minta yang fana saja. Minta padaku yang kekal, atau minta padaku yang fana dan yang kekal, akan kuberikan karena kesemua milikku. Kenikmatan semuanya milik Allah, diberinya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berada di rahasia kemuliaan bulan agung, bulan-bulan haram. Beberapa hari dan beberapa malam lagi kita akan berpisah dengan Dzulhijjah yang merupakan salah satu bulan haram. Ingatlah bahwa beribadah di bulan-bulan haram itu pahalanya lebih besar dari seluruh ibadah di bulan lainnya kecuali Ramadan. Ibadah di bulan-bulan haram itu, maksudnya bulan-bulan haram ini bermakna bulan-bulan mulia. Kok haram bisa bermakna mulia? Bahasa Arab itu luas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu layak kita ketahui bulan-bulan haram itu ada berapa? Ada 4 bulan haram, bulan mulia. Bulan Ramadan kenapa tidak disebut bulan haram? Lebih agung lagi dari hal yang 4 ini. Yang 4 ini asal muasalnya Allah mengharamkan peperangan di bulan-bulan itu, di bulan kedamaian, bulan haram. Tidak boleh ada peperangan. Namun kemudian Allah SWT membolehkan jika diperangi, dalam artian dibantai dan dibunuhi, boleh-boleh saja walaupun di bulan haram. Habiskan semua orang-orang yang menyakiti dan membantai muslimin walau di Masjidil Haram. Hadirin hadirat, bulan haram punya 4, adalah 4 bulan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu bulan Rajab. 4 bulan ini yang disebut bulan-bulan haram. Kita berada di bulan Dzulhijjah, pahala-pahala kita jauh lebih besar diganjar oleh Allah dari bulan-bulan lainnya. Namun setelah bulan Dzulhijjah masih muncul lagi keagungan bulan Muharram yang masih ada juga dan termasuk daripada bulan-bulan haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram lebih dari bulan-bulan lainnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah lebih lagi di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika ia mengalirkan air mata terus tiada hentinya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya oleh para tabi'in dan para sahabat dari ya Mu'adz, kenapa engkau ini terus-terusan menangis? Mu'adz bin Jabal berkata, bagaimana air mataku bisa berhenti sedangkan aku ini harus bertanggung jawab atas setiap bahkan celak mata yang kupakai dan setiap debu yang menyentuh tangan dan kakiku. Apalagi kenikmatan lain, semua akan dipertanggungjawabkan dan aku harus mempertanggungjawabkan sampai debu yang menyentuh tangan dan kaki dan tubuhnya. Bagaimana aku bisa berhenti menangis? Ini perbuatan Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Allah, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sangat mahabbah kita bersambung pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana Rasul bersabda kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni yuhibbuka billah faqul li duburi kulli salatin
Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini silsilah sanad mahabbah sampai malam hari ini masih teruntai kepada kita. Diturunkan oleh Sayyidina Mu'adz pada muridnya dan selanjutnya sampai guru-guru kita, para imam-imam mazhab selanjutnya sampai kita. Sebut sanad mahabbah, yaitu sanad cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul yang berkata, bukan Mu'adz. Rasul yang berkata, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Katakan setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Dengan mohon ridha pada para habaib dan para guru-guru kita, para ulama, para sepuh, mohon restu. Malam ini saya dijazahkan sanad mahabbah dari guru mulia kita Musnid al-Arabillah Habib Umar bin Khatib, dari guru-guru beliau terus sampai Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya ucapkan, aku sungguh mencintai kalian karena Allah. Maka usahakan membaca setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapkan bersama-sama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wahai Allah, bantulah aku untuk banyak mengingatmu dan berzikir padamu dan banyak bersyukur padamu dan memperbaiki ibadah-ibadahku. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka insya Allah telah sampai ucapan dari sang Nabi, aku mencintai kalian, dan ucapkan setiap satu salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Saya ijazahkan, ucapkan qabiltul ijazah. Kami terima ijazahnya. Oh, pakai ijazah apa itu ijazah? Nah, ijazah itu beda, bukan ijazah sekolahan. Ijazah sanad atau ijazah silsilah hadis atau ijazah ilmu syariah itu adalah izin dari guru untuk mengamalkan sesuatu yang ia telah diizinkan oleh gurunya untuk mengamalkan sesuatu zikir itu atau membaca buku tersebut. Sebagian besar amal tidak perlu ijazah, karena apalagi sudah dibaca oleh Rasul SAW, diajarkan oleh Rasul, ijazahnya dari Rasul SAW langsung sunnah, tidak perlu lagi ijazah. Tapi dengan ijazah akan lebih kuat rantai yang menyambungkan kita dengan cinta Sayyidina Muhammad SAW kepada kita. Maka telah sampai rahasia kecintaan Rasul SAW kepada kita semua. Rantai mahabbah atau rantai cinta ini tidak bisa diputus dalam kehidupan dunia hingga akhirat. Kita akan berada terus selalu dalam rantai ini, karena rantai terkuat ini tidak bisa diputus dengan apapun kecuali kekufuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga di hari kiamat kita masih tetap dalam rantai orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara-saudariku yang dimuliakan, ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu masih dinanti seperti itu. Seperti saya perjelas mana yang saya sampaikan tadi, bukan hal yang wajib kalian baca tiap habis sholat fardu, tidak wajib. Kalau ada kesempatan jangan tinggalkan. Apa sih tadi bacaannya lupa? Tanya sama kontak person, nanti di SMS kan. Ya, jadi hadirin-hadirat semampunya dibaca setiap habis sholat. Kalau sibuk atau lupa, makdur, bagusnya ditokoh supaya memperkuat hubungan cinta Rasul pada kita tidak lepas. Hadirin hadirat, cinta Rasul SAW pada umatnya tidak akan pernah lepas kecuali dengan kekufuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam salah satu riwayat yang kuat
oleh guru kuliah kita Musnid Al-Abdullah Al-Halimah bin Habib dalam kitabnya Qabasul Nurul Mubin, bahwa barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan rezeki, halal atau haram, dia tidak peduli, mau haram ke, mau syubhat ke, mau halal ke, pokoknya sikat aja. Yang seperti ini Allah tidak peduli dia masuk pintu neraka dari pintu yang mana. Terserah seluruh pintu neraka memanggil namanya, karena terkait pada seluruh setiap nafasnya dan setiap hartanya dan setiap apa yang dia lewati dalam kehidupan, hal-hal yang haram terus menggelapkan ke semua itu. Saudara-saudariku yang muliakan, tentunya kita selalu menjauhi hal-hal yang haram sebagai seorang yang muslim atau muslimah. Tetapi kita masih banyak terjebak dengan hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas halal dan haramnya. Kita beli ayam, jelas nggak itu ayam dipotong dengan nama Allah? Apa jangan-jangan ayam tiren, ayam mati kemarin, dibangke? Ya, zaman sekarang tersebar, apalagi di ibu kota. Pasar induk itu berapa ratus ribu ayam bangkai, berapa ratus ribu ayam setiap harinya disuplai ke pasar induk. Dari ratusan ribu ayam itu, enggak mustahil ratusan yang bangkai. Ratusan ribu yang masuk, masa ada yang mati? Dibawa datang jauh-jauh dari Bogor, dari Cianjur, dari Bandung dan lainnya di truk, dihimpit satu persatu dengan masing-masing badannya satu truk bisa bawa 1.000 atau 500 ekor. Masa ada yang diikat atau mati salah satu. Nah, kalau ratusan ribu ayam masuk dipasok ke pasar induk, tentunya mungkin ratusan sudah jelas yang bangkai, sudah mati. Tapi pasar induk dijual juga, dibuang dijual juga, karena ada yang mau beli buat hewan-hewannya, ada yang pelihara anjing, beli ayam yang bangkai lebih murah, karena di pasar induk jualnya lebih murah. Dan juga yang membeli untuk ikan-ikannya, untuk hewan-hewan peliharaannya, daripada beli yang mahal, yang potong, ngapain untuk hewan yang bangkai, apa? Hadirin hadirat, namun hal ini oleh para penjual banyak disalahgunakan dengan cara supaya enggak biru, ditutupi pakai kunyit, air kunyit supaya tetap kuning. Jadi nggak ketahuan. Jadi ini berbahaya. Gimana kita mau tahu? Kita lagi memakmurkan, insya Allah, penjualan ayam potong yang jelas-jelas dilihat dia menyembelihnya hingga mengulitinya dan memberikannya kepada kita. Ada itu di Mampang Perapatan dan di beberapa tempat lainnya, orang-orang muslim yang baik, dia orang beli sembelih, orang beli sembelih, gak ada yang beli, tetap ada ayamnya itu di depan mata orang yang beli dengan nama Allah SWT. Hadirin hadirat yang berkaitan Allah, kecuali kambing. Kalau kambing nggak bisa dibeli begitu. Kenapa? Karena dia sekali motong kan harus satu kambing yang beli. Kalau yang belinya cuma 1 kilo, gimana dia memotong satu kambing? Sisanya siapa yang beli? Banyak yang beli, baru dia sembelih satu kambing. Itu di beberapa tempat di antaranya di Mampang dan lainnya. Ya. Itu jika kita membeli pasar biasa berarti haram deh. Ya tentu tidak. Karena apa? Karena kita tidak tahu disembelihnya itu secara Islami atau bangkai. Tapi syubhat, kalau kebetulan kena ayam bangkai, itu kita terkena syubhat. Bagaimana kita tahu itu syubhat? Jika tiba-tiba kau merasa sudah ada ibadah ini dan itu yang biasa kau lakukan, tiba-tiba jadi berat. Melakukan ibadah malas. Nah, salah satu sebabnya bisa jadi sebab ayam bangkai atau makanan itu makanan yang syubhat yang dari orang ini juga dari makanan Qurannya. Waduh, iya saya beli ayam tadi nggak jelas tuh. Jangan aku dijanji yang jual. Kamu bunuh ayam syubhat, tentu. Mungkin dari ayam itu, coba nggak beli di situ lagi. Jangan makan dulu ayam itu, beli yang lainnya, beli misalnya ikan misalnya, ya, sayuran misalnya. Masih malas juga kan? Ini saya udah nggak makan apa-apa,
supaya rajin ibadah. Kok malah malas ibadah? Awal lapar itu obatnya makan. Makan segala ibadah, lemas mau ibadah, lapar. Jadi hadirat yang muliakan Allah, obatnya makan. Ya, nggak ada urusan dengan subhan, nggak makan apa-apa, kok tiba-tiba malas ibadah, ya lemes. Ya, makanya Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang kita makan dan minum kecuali saat puasa, itu pun dari terbitnya matahari fajar hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Bagi yang puasa, jadi yang tidak puasa tak karena musafir atau sakit dan lainnya, ini punya hukum lainnya. Sampailah kita pada hadis yang menjelaskan ini. Materinya udah keluar. Mana Rasulullah SAW bersama dari rajulin min al-ansar faja'a wa rasul yaqtu rabban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sungguh Rasulullah SAW memanggil seseorang, yaitu dari Ansar, dijelaskan dalam Fathul Bari, tidak terjelas. Lalu orang itu datang tergopoh-gopoh, terburu-buru, kelihatan masih basah rambut dan wajahnya. Mukanya masih basah, rambut masih basah, wajahnya netes terus air dari rambutnya, dari wajahnya. Maka Rasul berkata, Allah gak ajalna, kayaknya aku membuat kau terburu-buru karena dipanggil oleh Rasulullah SAW, wajib hukumnya untuk mendatanginya. Dia berkata, iya betul, aku memang terburu-buru mandi. Rasulullah SAW menjelaskan karena Rasulullah SAW ini diberi ilham dan diberi pengetahuan oleh Allah SWT bahwa setiap bahwa orang yang lagi diajak bicaranya itu sedang mandi junub, baru mandi junub habis berkumpul dengan istrinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kayaknya aku membuatmu terburu-buru. Dia berkata, betul, berarti junub kan? Kalau enggak ngapain mandi? Panggil sama Rasul mandi dulu baru ketemu Rasul. Jadi keburu-buru kelihatan. Maka Rasul berkata, jika kau terburu-buru, maka cukup dengan wudhu saja, enggak usah mandi. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan berarti tidak perlu mandi dulu, tapi kalau ada masalah terburu-buru, ya sudah, belum sempat mandi, cukup wudhu saja dulu. Seperti Rasulullah SAW berbuat, beliau ihtilam junub di malam hari, pernah tidak langsung mandi tapi berwudhu saja. Bahkan di musim dingin yang sangat dahsyat, beliau hanya tayammum saja lalu tidur lagi. Yang jelas, ia bersuci mewakili mandinya. Nanti saat waktunya mandi. Namun sahabat ini tentunya dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam ini bahwa orang ini terburu-buru dan dipanggil oleh Rasul. Dia tidak berani menghadap Rasul SAW dalam keadaan junub, karena di satu pihak Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berpapasan dengan Rasul di salah satu gang di pasar. Abu Hurairah menyelinap kabur, pergi secepat-cepatnya. Lalu datang lagi ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tanya Rasul, ya Abu Hurairah, kau ini tadi ketemu dengan aku di pasar malah nyelinap menghindar, kabur. Baru datang sekarang. Kenapa? Aku junub ya Rasulullah. Aku tidak rela berhadapan denganmu dalam keadaan junub. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala anhum li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai dan menghormati dan memuliakan Sayyidina Muhammad. Seperti orang Ansar ini tidak mau dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia sedang junub, mandi dulu, buru-buru keluar, kelihatan masih basah rambut dan wajahnya. Jadi dia terburu-buru karena tidak mau berjumpa dengan Rasul dalam keadaan junub. Jadi najaran dari muliakan Allah dan imtithal li amrillah,
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhibbukum. Wahai orang yang beriman, jika kau diseru oleh Allah dan Rasul, datangi panggilannya untuk mengajak kalian kepada keluhuran yang lebih lima yuhibbukum. Tentunya panggilan Allah dan panggilan Allah itu adalah juga panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk panggilan Allah. Karena beliau utusan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bicara kecuali wahyu dari Allah. Maka mendatangi panggilan Rasul itu wajib hukumnya. Walau sedang salat, para sahabat jika sedang salat di zaman Rasul dipanggil oleh Rasul, beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan oleh Imam Syafi'i dan beberapa imam madhab lainnya, jika sedang sholat dipanggil oleh Rasul, misalnya disuruh oleh Rasul antarkan surat ke bulan, dia terima, baik oleh Rasul, antarkan surat ke bulan, balik lagi ke sholatnya, tidak batal sholatnya, karena semuanya mendatangi perintah Allah, karena perintah Rasul adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat ketakutan dengan itu, makanya dipanggil oleh Rasulullah, buru-buru junub, buru-buru mandi keluar dari Rasul kata, jika kau terburu-buru cukup dengan berwudu. Maka dengan hadirat demikian budi pekerti Sayyidina Muhammad SAW, dan demikian budi pekerti para sahabat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut dan ramah dan bijaksana dari semua orang. Beliaulah yang paling lembut dan memang diperintahkan oleh Allah untuk berlemah lembut. Saudara-saudariku yang dimuliakan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala disampaikan dengan sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara dan menyampaikan hal itu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Saya ringkaskan saja riwayatnya karena riwayatnya maknanya sama tapi berbeda-beda ucapan. Ketika Rasulullah SAW sedang melihat satu orang bocah berjalan, tidak ada yang memeganginya, bocah kecil. Rasul mengambil bocah itu dan berkata, "Ini apakah bocah ini punya ibu?" Maka seorang wanita keluar dari kemahnya tergopok-gopok sambil menangis berkata, "Ini putraku itu anakku." Maka ia memeluknya dengan gembira anak itu, lalu para sahabat ikut menangis. Kenapa? Lihat dan karena haru melihat ibu itu sangat mencintai bayinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Mayukikum ma'ajabakum." Apa yang membuat kalian menangis? Apa yang membuat kalian takjub? Mahabbataha liwaladiha ya Rasulullah. Cinta ibu itu kepada anaknya ya Rasulullah sungguh hebat, membuat kami terharu, ikut nangis juga lihat dia begitu memeluk anaknya karena kehilangan anaknya, dicari mana ketemu lagi, peluk dengan hangat dan nangis karena gembira, ikut nangis sahabat karena terharu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah arhamah bi ibadihi min hadhihi liwaladiha." Allah itu lebih lemah lembut pada hamba-hambanya dari ibu ini kepada anak-anaknya. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabat, jika di antara kalian ada seorang lelaki yang menaruh seluruh hartanya di dalam tunggangannya, apakah itu keledai atau unta atau kuda, seluruh hartanya, lalu seluruh harta itu yang sudah kami harta yang lain, ia beristirahat. Ini hewannya istirahat juga, kudanya atau untanya atau keledainya. Ia bangun dari tidur sudah hilang keledainya atau kudanya, dengan seluruh hartanya hilang.
Bagaimana sedihnya? Pasti sangat sedih ya Rasulullah. Lalu Rasul meneruskan, lalu dia mencari-cari ke sana kemari sampai kelelahan. Setelah lelah, akhirnya dia terduduk dan tertidur karena kelelahan. Bangun tidur, lihat keledai atau untanya yang miliknya membawa seluruh hartanya itu sudah ada di depannya lagi. Bagaimana gembiranya? Sangat gembira pasti ya Rasulullah, karena dia mempunyai gembira yang sangat besar. Maka Rasul bersabda, Allah lebih gembira dari kegembiraan orang itu saat dia menemukan hartanya. Allah lebih gembira menerima hambanya yang berdosa kemudian bertobat lebih dari kegembiraan orang itu yang menemukan hartanya. Itulah rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin hadirat, sangat hangat sambutan Rabbul Alamin pada hambanya yang ingin meninggalkan kehinaan menuju tangga-tangga keluhuran. Hadirin hadirat, Rasulullah SAW bersabda lebih dari 20 riwayat. Di antaranya ada Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika sakit salah seorang di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kutiba lahu ayyamal makana wa huwa sahih. Kutiba lahu ya'mal angkana wa wasingkan wa sahih. Bahwa barang siapa yang sakit, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya kutiba lahu, tiadalah seseorang hamba sakit illa kutiba lahu maka ya'mal wa huwa sahih, tidaklah dituliskan baginya kecuali sama seperti amal ibadahnya saat dia dalam keadaan sembuh. Orang sakit tidak bisa sholat diri misalnya, tidak bisa sholat duduk misalnya, sholatnya rebah. Orang sakit misalnya tidak bisa berbuat banyak ibadah misalnya, Allah tuliskan pahala untuknya sama saat dia sedang sehat. Oh, biasanya tiap malam tahajud, gara-gara sakit nggak bisa lagi tahajud, Allah tuliskan tetap dia tahajud, karena di saat sembuhnya dia biasa tahajud. Demikian rahasia lemah lembutnya Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan rahmat dan keluasan pada kita selalu dan melimpahkan kebahagiaan, keluasan zahir dan keluasan batin. Batin kita semakin luas untuk berzikir dan semakin luas untuk bersyukur dan tabah, dan zahir kita semakin diberi keluasan untuk bisa banyak beribadah tanpa terganggu dengan urusan duniawi yang membuat pikiran kita terenggut dari khusyuk dalam berzikir dan berdoa kepada Allah, dan dilimpahi kemudahan oleh Allah dunia dan akhirat bagi kota kita, bagi wilayah kita, bagi bangsa kita, bagi seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Faqul jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tenangkan hati kami dengan kesucian nama-Mu. Kabulkan seluruh hajat kami demi kedermawanan nama-Mu. Hajat dunia dan hajat akhirat, kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat, balasan dunia dan akhirat. Wahai pemilik kenikmatan dunia dan akhirat, ya Allah, ya Allah, beri kami ketenangan, beri kami kedamaian, jauhkan kami dari perpecahan. Ya Allah, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami, jauhkan kami dari musibah dan cobaan, gantikan dengan anugerah dan rahmat. Ya Allah, kami tidak salah meminta,
dan tidak salah berharap dan tidak salah bersangka baik jika kepadamu. Ya Allah, Ya Allah, jadikan masa depan kami semakin indah, wahai yang maha indah dan maha memperindah. Jadikan hati kami semakin indah, hari-hari kehidupan kami di dunia semakin indah, dan kami terus dalam cahaya keindahan-Mu dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, jadikan masa depan kami cerah dan penuh kemudahan dunia dan akhirat. Ya Allah, wahai pemilik dunia dan akhirat dan seluruh kebahagiaannya, pastikan tidak satupun dari kami kecuali masuk ke dalam surga-Mu tanpa melewati hisab yang sulit, apalagi neraka. Ya Allah, kami tidak mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan kami, setiap debu yang menempel di tangan dan kaki kami. Jika Kau mohonkan mintai pertanggung jawab, kami tidak mampu. Ya Allah, jangan desak kami, beri kami pengampunan sebelum kami Kau hisab. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. Ya ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Rabbul samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil azim. Rabbul samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq la nahya wa la namut wa la nub'ats insyaallah taala minal aminin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu ucapan selamat untuk Halaqatul Rasul nomor 477. Halaqatul Rasul nomor 477 yang mengkhatamkan Al-Qurannya. Semoga dilimpahi rahmat dan kebahagiaan dan keluhuran Al-Quran Al-Karim dan istiqamah untuk meneruskan khatam-khatam selanjutnya. Dan hadirin hadirat yang lain kemana? Ini 477 nomornya, berarti ada 476 yang masih ngambang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk membaca Al-Quran Al-Karim dan membuat kita selalu tenang dengan Al-Quran Al-Karim dan mencintai membaca Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita ucapkan doa untuk yang hilang, kerabatnya yang hilang, ya, dari sejak hari kedatangan Guru Mulia Rasul Alaihi bin Al-Imam Muhammad Salim Al-Azim yang lalu hilang sampai saat ini belum bertemu. Insyaallah sebelum kedatangan Guru Mulia kita yang selanjutnya ini sudah kembali lagi kepada kerabatnya. Ala ini ya, dan seluruh niat-niat kita dan hajat-hajat kita, ala ini ya, wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ucapkan terima kasih kepada para habaib kita, para ulama kita yang hadir pada malam hari ini. Juga kita doakan dengan doa-doa seluruh-luruhnya doa, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi para pengurus Dewan Pengurus Masjid Raya Al-Munawwar dan para wakafnya yang masih hidup, yang telah wafat, yang masih hidup, semoga dilimpahi keberkahan dunia dan akhirat. Yang telah wafat semoga dimuliakan semulia-mulianya ja'alan barzakh. Juga ucapan terima kasih kepada personil dari Polsek Pancoran dan Polres Jakarta Selatan yang turut mengamankan acara. Juga ucapan doa untuk Kapolda Metro Jaya yang baru, yaitu Irjen Pol Putut Eko Bayu Suseno, beragama Islam, menghormati dan juga mengundang saya dalam acara pelepasannya, dan juga mengirimkan SMS terima kasih. Semoga beliau dilimpahi rahmat dan dibimbing oleh Allah dengan bimbingan yang baik, memimpin keamanan di wilayah Metro Jaya dengan sebaik-baiknya. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita teruskan dengan salam pada Rasulullah SAW dan doa penutup beserta tauhid oleh guru kita Fadilatul Sayyid Da'ilullah Habib Hud bin Muhammad Bakir Al-Atas yang terkabal masyhur. Ya Rasulullah, salam alaik ya Rafi'ah untuk
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.